6 bulan berlalu, Sunny yang merupakan ex-Clipper terkuat seantero Badlands kini terlihat begitu tak berdaya setelah aksi kebohongan yang dia lakukan sebelumnya dengan memberikan kepala MK palsu kepada River King. Pria tampan dan jago bela diri itu kini menjadi seorang budak di luar tanah yang membesarkan namanya tersebut. Sunny saat ini bekerja sebagai budak di tambang Bordeaux Mines. Meski penampilannya sekarang jauh berbeda dari yang biasa terlihat, tapi semangat Sunny masih berkobar bak pejuang kemerdekaan. Keesokan harinya, di tambang yang suasana seperti neraka dunia itu, Sunny bertemu dan berkenalan dengan seseorang bertubuh sehat bernama Benji. Licik, egois, malas, cerewet, dan hobi makan, itulah gambaran karakter Benji, rekan kerja baru Sunny di Bordeaux Mines. Tak sengaja, Benji melihat tato di tubuh pria ex tangan kanan Baron Quinn itu. Dan ya, identitas Sunny pun terbongkar bahwa dirinya adalah mantan Clipper handal. Sunny mengancam Benji agar merahasiakan hal tersebut. Tak lama berselang, tersiar kabar dari atas, barang siapa budak yang gagal memenuhi kuota pekerjaan akan dihukum seberat-beratnya. Sunny yang mendengar pengumuman tersebut mulai merencanakan siasat untuk lari dari Bordeaux Mines. Dia meminta bantuan Benji yang sudah lebih dulu ada di sana untuk menemukan peta tambang agar mempermudah proses melarikan diri. Peta akhirnya ditemukan, namun Benji kecewa mendengar ucapan Sunny yang berencana lari tanpa mengikut sertakan dirinya. Sebagai bentuk rasa kecewa, Benji diam-diam membocorkan rencana Sunny kepada bos tambang, sekaligus membongkar kedok aslinya bahwa Sunny adalah mantan Clipper tangguh. Aksi tersebut dilakukan Benji supaya posisinya tetap aman, dan bisa jadi kehebohan kabar tersebut membuat dirinya berkesempatan keluar dari tambang seorang diri tanpa Sunny apalagi budak lainnya. Di tempat lain, MK sepertinya menemukan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada yang mengejar, apalagi memanfaatkan dirinya. Ya, MK sedang dilatih di sebuah pondok tempat para biksu latihan untuk menjadi seorang petarung yang handal. Di sana, MK diajari cara untuk mengendalikan kekuatan super yang dimilikinya. Suatu malam, MK menyelinap ke dalam sebuah ruangan dan melihat ada kompas Azra. Dia yakin betul kalau benda tersebut milik teman karib sekaligus guru pertamanya, yaitu Sunny. Kemudian MK dihadang oleh sang master. Kehebatan wanita tersebut bukan kaleng-kaleng. Hanya dengan sebuah sapu, MK terpental tak berdaya. Kemudian, MK meminta master untuk mengajari dirinya menguasai bakat terpendam yang ia miliki sedari kecil. Tentu, sebagai guru yang baik, master tidak menolak permintaan tersebut. Dia ingin melihat dan merasakan sehebat apakah bakat yang MK miliki. Adegan berpindah ke Ryder, putra Queen satu-satunya. Aset banyak dan harta melimpah, itulah gambaran status sosial Ryder saat ini. Selain itu, dia juga berhasil mewujudkan ambisi dan cita-citanya menjadi seorang baron menggantikan posisi sang ayah. Kini Ryder menempati kediaman milik Jacoby dan menguasai 3 sumber daya alam, termasuk di dalamnya sebagian besar aset kilang minyak milik Baron de Widow. Ryder kini sudah menikah dengan mantan selir ayahnya, Jade. Sayang seribu sayang, di bawah kepemimpinannya, laba menurun drastis karena banyak budak yang tidak betah bekerja di sana dan mereka pun pergi ke markas The Widow guna mendapatkan perlindungan sekaligus kehidupan yang lebih layak. Menyikapi situasi tersebut, Jade menyusun sebuah rencana untuk menemui baron lainnya untuk meminta bantuan SDM, sumber daya manusia alias budak.
Sementara itu, Tilda dan The Widow melancarkan strategi penyerangan untuk mendapatkan kembali kilang minyak milik mereka yang sekarang dikuasai oleh Ryder. Adegan aksi memukau pun menghiasi proses perebutan kembali kilang minyak tersebut. Meski gaya bertarungnya terkesan sadis dan kejam, The Widow punya tujuan mulia kepada semua budak di Badlands. Dia bercita-cita membentuk sistem politik demokrasi dengan cara memerdekakan seluruh budak dan memberikan kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya. Tentu saja cita-cita tersebut patut diacungi jempol, sebab para baron lainnya tidak terbesit melakukan hal yang demikian, memerdekakan budak. Dalam kehidupan ini, belum tentu sesuatu tindakan baik dipandang baik oleh segelintir orang, seperti para ex-pasukan Baron Ryder ini yang mengaku tidak betah di sana dan ingin kembali berada di bawah naungan bendera terenggiling emas. Memang, mereka dapat izin untuk pergi dari sana. Merdeka yang diselimuti petaka, Tilda tiba di hadapan mereka dengan sedikit wacana dan mengirim semua pria tersebut menemui Sang Pencipta. Di sebuah tempat yang tidak diketahui di mana kekasih Sunny, Vale, baru saja melahirkan putra pertamanya. Senyum bahagia yang dihiasi ketakutan tampak di wajah wanita cantik tersebut. Ternyata wajar mengapa Vale berekspresi demikian, sebab Queen dan Vale saat ini tinggal dan bersembunyi di sebuah bangunan bekas penjara bawah tanah. Pria berwajah bengis itu berhasil mengumpulkan sejumlah pengembara dan menghipnotis mereka lewat pidato sakral agar mau menjadi pengikut setianya. Di hadapan para pasukan, Queen bertindak sebagai godfather atau bapak baptis putra Vale yang diberi nama Henry. Queen sangat menyayangi Vale dan Henry sebab Vale adalah satu-satunya orang yang menyelamatkan nyawanya. Mulai dari penyakit tumor ganas yang diderita sampai luka tusukan yang dialami, semua berhasil teratasi berkat bantuan Vale. Di sebuah pondok bernuansa surga dunia, istri pertama Queen sekaligus ibunda Ryder hidup bahagia bersama ayah kandungnya, Penrith. Namun kedamaian tersebut sepertinya ternodai akibat penyerangan dari segerombolan pengembara di tengah acara sakral pernikahan. Pondok hancur porak-poranda. Dengan keberanian dan skill bertarung yang pas-pasan, Lydia berhasil menghabisi semua pengembara tersebut. Tindakan yang paling membuatnya marah adalah ketika salah seorang pengembara hendak mencabut nyawa ayahanda tercinta. Leave her alone. Setelah semua pengembara mati, bukannya berterima kasih, malah justru Penrith marah kepada Lydia karena telah menodai pondok suci dengan darah. Lydia dianggap tidak berhak membunuh manusia karena yang boleh membunuh adalah dewa atau Tuhan, meskipun nyawanya sendiri sudah di ujung tanduk. Itu kalau menurut versi kepercayaan Penrith dan para pengikutnya.
Kembali ke MK yang masih menjalani proses latihan mengendalikan kekuatan super. Lelaki remaja itu dibawa ke ruangan labirin cermin untuk mengakses alam bawah sadarnya. MK terbawa kembali ke kenangan dirinya membantai semua orang di kapal River King. Dalam pengaruh kekuatan gelap yang ia miliki saat ini, MK sangat bertekad untuk mengendalikan atau menghilangkan kekuatan tersebut. So be it. Go back. Masih ingat dengan Waldo, pria tua X-Region atau Clipper terkuat pada masanya yang sebelumnya menjadi pengikut setia Queen. Kini Waldo bergabung di bawah naungan bendera kupu-kupu perak sebagai penasehat sekaligus politikus. Waldo menyampaikan informasi kepada The Widow kalau Ryder berencana mengadakan pertemuan dengan Baron di markas terenggiling emas guna membahas kerjasama untuk merampas kilang minyak seutuhnya dan mengkudeta The Widow sebagai Baron di Badlands. Selaku penasehat, pria tua itu menyarankan kepada The Widow untuk menghadiri rapat tersebut dan menggunakan jalur diplomasi agar dapat tercipta keadaan yang kondusif. Namun yang perlu diketahui, kehadiran The Widow di sana mungkin jadi petaka karena bisa saja para baron menghabisi nyawanya. The Widow rencananya tidak membawa Tilda dalam pertemuan nanti, melainkan Waldo, karena yang perlu diingat, perjuangan tidak selalu mesti dengan cara peperangan, melainkan bisa diraih lewat jalur politik. Di Bordeaux Mines, strategi Benji membongkar kedok Sunny malah jadi blunder untuk dirinya sendiri. Kini Sunny dan Benji malah diborgol serantai berdua. Mereka akan dihadapkan dengan seorang algojo tinggi besar dalam sebuah arena. Tapi bukan Sunny namanya kalau tidak bisa mengatasi situasi seperti ini. Sunny dan Benji akhirnya berhasil bebas dari Bordeaux Mines. Di balik tubuhnya yang besar, Benji menyimpan keahlian di luar nalar. Tanpa kunci, hanya butuh sedikit trik. Pria yang hobi makan itu berhasil melepas borgol yang membelenggu tangan mereka. Padahal sebelumnya, Sunny bersusah payah untuk membukanya. Sunny dan Benji melihat dari atas dataran tinggi kalau ternyata Badlands dikelilingi tembok raksasa. Tentu sangat sulit bagi mereka untuk bisa masuk ke sana. Untuk sekedar diketahui, misi Sunny kembali ke Badlands bukan untuk menjadi Clippers, melainkan dirinya ingin mencari Vale dan anaknya. Benji punya ide cemerlang. Dia mengajak Sunny untuk menemui salah seorang relasi yang bisa membantu mereka untuk masuk ke dalam Badlands. Dalam perjalanannya, dua pria ini bertemu dengan seorang mantan Clipper tangguh dengan catatan rekor membunuh 999 orang bernama Silver Moon. Kini Silver Moon sudah pensiun dari Clipper. Silver Moon mengaku mendapat informasi kalau bos Bordeaux Mines memberi imbalan besar bagi siapa saja yang berhasil membawa kepala Sunny dan Benji. Awalnya dikira Silver Moon bakal menghabisi nyawa mereka, tapi kenyataannya adalah
Setelah lelah bertarung, Sunny dan Benji dibawa ke rumah Silver Moon. Di sini terungkap kalau pria berdarah Afrika tersebut adalah mantan Clipper andal mendiang suami The Widow. Awal mulanya, keputusan Silver Moon pensiun dini sebagai Clipper karena ia sudah menemukan wanita yang dicintai dan memiliki anak. Namun tak lama kemudian, kebahagiaannya pun terenggut. Anak dan istrinya tewas dibunuh. Sekarang naluri lamanya pun kembali bergejolak. Silver Moon terobsesi menyempurnakan rekornya dengan membunuh 1000 jiwa. Itu artinya dia butuh 1 nyawa lagi untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Keesokan harinya, Sunny memutuskan untuk pamit dari rumah Silver Moon. Tapi sayangnya, pria tinggi besar itu tidak rela melepas Sunny. Dia mengaku kagum dengan skill bertarung Sunny yang dianggap di atas rata-rata. Dia pun menantang Sunny bertarung sampai mati, lagi pula menjadi suatu kebanggaan apabila Silver Moon berhasil mengirim Sunny menghadap Tuhan. MK masih dirundung rasa penasaran tentang cara menguasai kekuatan spiritualnya. Dia memutuskan untuk melakukannya seorang diri, masuk labirin cermin dan menembus dimensi alam bawah sadar. Ketika hendak uji coba, tiba-tiba dia melihat sekelompok orang yang mencurigakan. MK pun mengikuti mereka, lalu mengintip apa yang sedang orang-orang itu lakukan. MK melihat salah seorang rekan siswa perguruannya diikat dan ditancapkan sebuah jarum ke dadanya dengan dipaksa. Sontak MK dikejutkan oleh salah seorang instruktur atau kakak kelas yang memergokinya. Wanita tersebut menjelaskan kalau kejadian yang baru saja dilihat oleh MK tersebut adalah sebuah hukuman bagi para siswa yang tidak taat kepada peraturan yang berlaku di pondok. Tak lama berselang, MK punya rencana untuk melarikan diri dari pondok atau kuil tersebut. Dia merasa sudah tidak betah di sana. MK sempat mengajak rekannya untuk pergi bersama, namun ajakan tersebut ditolak mentah-mentah. Selain itu, kondisi MK saat ini masih terus berjuang menguasai kekuatan spiritualnya. Dengan berjuang melawan sisi gelap yang dimiliki dari alam bawah sadar, MK juga terus dihantui kematian sang ibu. Where are you? Queen datang ke kamar sekaligus ruang kerja Vale. Ex-baron itu mau memeriksa kondisi perkembangan tumor yang diderita. Sebuah fakta terungkap, selama ini Vale merahasiakan hasil ronsen kepada Queen. Tumor itu rupanya belum sembuh, melainkan masih terus berkembang di dalam kepala Queen. Saat ini, kesehatan Queen sangat penting bagi seluruh pengikutnya. Mengingat tak lama lagi, mereka semua akan melancarkan rencana penyerangan ke markas Baron Ryder. Sebagai bukti keseriusan dalam melakukan serangan, Queen sudah mengirim anak buahnya untuk menyelinap ke acara meeting akbar para Baron ke kediaman Ryder. Anak buahnya tersebut bertugas untuk memastikan situasi di sana aman, lalu membuka gerbang basement agar Queen dan pasukannya bisa masuk ke sana dengan mudah. Ketika proses penyerangan sedang dilakukan, markas Queen hanya dijaga oleh 1 orang petugas. Vale melihat ada peluang untuk kabur dari sana. Dokter cantik itu menyiapkan tali dan mengaitkan ke ventilasi agar dia dan bayinya bisa pergi dari markas Queen. Sayang 1000 sayang, aksi itu gagal dilakukan. Tapi Vale tidak kehabisan akal. Sebagai dokter, Vale tahu betul resep obat bius mujarab. Dia berpura-pura mau mencicipi hidangan dari salah seorang
anggota tersebut dan kemudian Vale memasukkan racun ke minuman petugas. Alhasil, si petugas lemas lunglai hingga pingsan. Vale segera melancarkan plan B-nya, tapi lagi-lagi What did you do? Why? Dwido dan Waldo tiba di markas Ryder. Mereka berdua disambut dengan akting pura-pura hangat oleh pria yang baru menjabat sebagai baron tersebut. Dwido diam-diam mempengaruhi baron wanita bernama Chow agar mau berdiri di pihaknya untuk mempertahankan aset kilang minyak milik klan Butterfly tersebut. Sebelum mengiyakan, Dwido diminta untuk bersumpah agar tidak memberikan perlindungan terhadap budak yang lari dan mengungsi ke markasnya, karena bisnis jual beli budak adalah mata pencaharian utama Chow. Kalau Dwido masih terus menampung dan memerdekakan budak, lama-lama Chow bisa miskin 7 turunan. Akhirnya meeting akbar pun digelar. Dwido seolah menjadi bulan-bulanan para baron yang hadir di sana. Namun, wanita cantik itu punya alasan kuat. Dia hanya mengambil kembali kilang minyak miliknya yang sebelumnya dirampas paksa oleh Queen. Selain itu, Dwido berjanji kepada semua baron jika upayanya mempertahankan kilang minyak dipermudah, maka dia akan berhenti menampung para budak. Mendengar pembelaan tersebut, Ryder rupanya sudah menyusun rencana dengan para baron, yaitu dengan menuduh Dwido sudah melakukan pelanggaran di Badlands, mencuri gelar baron milik mendiang suaminya. Atas dasar tersebutlah Ryder menggelar voting, pantaskah Dwido menjabat sebagai baron atau tidak. Hasilnya, Dwido kalah telak. Menyerah bukanlah sifat Dwido. Wanita cantik itu bersiap untuk perang. Tiba-tiba Queen yang merasa begitu dendam dan sakit hati kepada Ryder mengejar darah dagingnya tersebut ke taman labirin. Di hadapan patung dewa, Queen memberi penawaran untuk mati dengan cara terhormat. Sayangnya kesempatan tersebut dimaksimalkan oleh Ryder. Alhasil, Here's your chance. This time do it with honor. I didn't raise you to hesitate, you take. kematian Ryder membuat Jade maju menduduki posisi Baron yang baru. Wanita cantik nan mempesona itu disumpah oleh Komandan Clippers terenggiling emas. Selain itu, Jade juga bertekad akan membalas dendam, membunuh Queen karena telah menghabisi nyawa suaminya. Kneel before your Baron. Jade kemudian mengabari Lydia tentang berita duka kematian Ryder, sekaligus meminta bantuannya untuk menemukan tempat persembunyian Queen. Sebagai wanita yang paling lama hidup bersama Queen, tentu Lydia tahu betul di mana suaminya itu berada sekarang. Benji berhasil merealisasikan rencana untuk menemui relasi di sebuah tempat di luar Badlands. Sesuai rencana awal, Benji meminta bantuan kepada relasinya yang merupakan seorang kolektor barang bekas untuk memberinya 1 unit mobil agar bisa masuk ke Badlands. Sebagai imbalan, Benji dan Sunny akan menukarkan pedang milik Silver Moon dengan mobil tersebut, sekaligus jalan pintas masuk ke Badlands. Sunny mendapat kabar dari si kolektor kalau baru-baru ini terjadi kekacauan di Badlands dan ternyata Queen masih hidup.
Sebagai perjamuan, Benji dan Sunny diberikan tempat menginap, makanan enak, dan wanita untuk menghibur diri mereka selama tinggal di sana. Wanita yang menemani Sunny adalah ibu satu putri. Ia menumpahkan unek-unek selama berada di sana. Selain itu, dia juga sudah menabung sejumlah uang untuk diberikan kepada siapapun yang mau menolongnya untuk kabur dari sana. Wanita cantik dan molek itu meminta bantuan Sunny, namun ditolak Clipper tampan tersebut. Keesokan harinya, percakapan Sunny dengan wanita itu kemarin rupanya didengar oleh salah seorang penghibur yang menemani Benji. Sunny tidak tega melihat kondisi wanita yang ingin kabur tersebut, ditambah lagi nasib putrinya nanti ketika menginjak usia remaja akan dijadikan budak pemuas nafsu oleh sang kolektor. Jiwa kesatria Sunny pun meronta dan Vel ditahan oleh salah seorang bawahan Queen. Pria wajah sangar tersebut mengaku tahu kalau Vel memanipulasi kematian rekannya itu. Ditambah lagi, dia juga tahu kalau Vel menutupi kondisi sebenarnya soal tumor yang ada di kepala Queen. Petugas sangar itu memberi kesempatan kepada Vel agar segera menyembuhkan Queen. Singkat cerita, Vel dilepas dan diminta untuk menghadap Queen. Kondisi Queen benar-benar memburuk. Dia mengalami halusinasi hebat. Ia melihat Ryder yang terus memprovokasi dirinya untuk membunuh Henry karena selama ini Vel dianggap berkhianat. Dihadapkan pada situasi tersebut, untungnya Vel tidak kehabisan akal. Wanita cantik itu berpura-pura kalau dirinya sangat mencintai Queen. Ex-baron berwajah bengis itu luluh. Dia meletakkan pisau dan menyerahkan Henry ke pelukan Vel. Di luar, Lydia bersama para Clippers tiba di markas Queen. Rupanya pasukan Queen sudah memasang jebakan di sana. Kemudian situasi tersebut dimanfaatkan oleh Vel dengan membawa serta putranya. Kekasih Sunny itu melarikan diri. Di tengah hutan, persembunyiannya nyaris diketahui oleh pasukan Queen. Beruntung, salah seorang pengungsi di markas The Widow menyelamatkan Vel dan Henry. Vel dibawa ke markas Silver Butterfly, lalu menceritakan semua kepada The Widow tentang apa saja yang dialami selama hidup bersama Queen. Vel berharap The Widow mau memberikan perlindungan kepadanya. Tapi sangat disayangkan, tak lama kemudian, karena situasi The Widow sedang dalam bahaya menghadapi rencana serangan dari para Baron, Queen datang dan menawarkan kerjasama. Queen rencananya akan berafiliasi dengan The Widow, asalkan janda cantik itu mau menyerahkan Vel dan Henry kembali ke tangannya. Ya, akhirnya Queen dan The Widow pun sepakat. Di pondok, MK sedang menjalani sesi latihan. Tiba-tiba saja lelaki remaja itu kabur dari sana. Dalam perjalanannya, MK tidak sengaja melihat sejumlah mayat yang digantung di atas pohon. MK mengubur mereka, lalu mengambil pakaian milik salah satu mayat. Lapar melanda, ladang milik orang pun disikat. MK seolah tak kuasa menahan tindakan kriminal tersebut. Tak lama kemudian, si pemilik ladang datang dan menyerangnya. MK sekarang melemah, tidak seperti dulu. Beruntung, salah seorang temannya datang membantu. Hari sudah malam, MK dan temannya beristirahat di sebuah tempat yang sudah terbengkalai. Para biksu senior saat ini sedang ditugaskan untuk mencari MK. Bermodalkan detektor sederhana ala Ghostbuster, keberadaan MK menjadi mudah terdeteksi oleh mereka. Ketika sedang bersembunyi, tiba-tiba saja Sunny ada di sana dan menutup mulut MK. Selanjutnya, Sunny dan Benji sudah lebih dulu kucing-kucingan dengan para biksu dan ex-Clipper itu memutuskan pergi sendiri meninggalkan Benji untuk mencari MK.
Dulu, pertarungan Sunny dengan para biksu tidak dimenangkan oleh ex-Clippers itu. Lalu, bagaimana dengan sekarang? Teman seperguruan MK tewas, Benji datang menyelamatkan mereka. Tak disangka, rupanya Benji adalah ex-siswa teladan tempat di mana para biksu tersebut menuntut ilmu. Bahkan, salah seorang biksu yang menyerang mereka adalah murid satu angkatan dengan Benji dulu sebelum pria bertubuh besar itu memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Pertarungan kali ini sangatlah seru. Sunny akhirnya berhasil memenangkan meskipun tubuhnya ditotok dengan jurus andalan para biksu. Sebagai mantan siswa, Benji tahu betul kalau Sunny sudah terkena totokan 5 racun dari mendiang biksu. Sebagai informasi, jurus 5 racun merupakan teknik yang paling mematikan dari para biksu. Tak ada jalan lain, satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan Sunny saat ini ada di biara. Benji dan MK pun sepakat untuk ke biara lalu mengambil penawarnya. Diam-diam, mereka pun masuk ke biara. Tak sengaja Benji melihat kompas milik Sunny, lalu memasukkannya ke dalam saku. Selain itu, mereka juga berhasil menemukan penawar yang dicari, tapi sayangnya MK dan Benji ketahuan master. MK dan Benji diserang oleh para calon biksu dan sang master. Karena kalah jumlah, rasanya tak mungkin MK dan Benji bisa menang. Akan tetapi, situasi panik pun terjadi tatkala para calon biksu mengeluarkan darah yang otomatis mengaktifasi tenaga dalam para biksu junior. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Benji dan MK. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Sunny terbangun dalam tanda kutip di alam bawah sadar dan menemukan dirinya sedang menjalani kehidupan bahagia bersama Val dan Henry. Namun situasi berubah 180 derajat ketika gadis yang dulu dibunuh dan para korban lainnya datang menghantui guna menuntut balas. Puncaknya saat pengepungan terhadap Sunny secara masif. Di kehidupan nyata, Benji menancapkan jarum akupuntur penangkal racun ke tubuh Sunny. Alhasil, di markas, Jade yang tengah asyik berendam melihat para budak dan Clippers melarikan diri dari markas. Rupanya, The Widow sedang melancarkan aksi serangan dan berhasil membantai hampir seluruh budak dan Clippers terenggiling emas. Tindakan tersebut didasari oleh penyerangan Clippers Jade yang dipimpin Lydia ke markas Queen beberapa hari yang lalu. Sebagai informasi, The Widow saat ini sedang melirik klan milik Baron lain yang berafiliasi dengan Jade untuk jadi target serangan berikutnya.
Kesehatan Sunny membaik, Benji membawa temannya itu dan MK pergi ke jalur penyelundupan manusia menuju Badlands. Rupanya para penghuni bus telah dijual kepada Chow untuk dijadikan budak. Sunny, Benji, dan MK ditangkap oleh para Clippers Baron Chow. Go fetch. Fire! Get down! Welcome to the Badlands. Sunny, MK, dan Benji ditangkap dan dikurung dalam tahanan. Sunny memanggil salah seorang penjaga dan meminta agar dipertemukan dengan Chow. Sunny menunjukkan tato khas yang membuktikan kalau dirinya adalah bekas Clipper tangguh dan sudah membunuh banyak orang. Singkat cerita, Chow mengangkat Sunny sebagai Clipper karena mengingat kalau dirinya saat ini sedang menjadi target serangan Queen dan The Widow. Sunny meminta kepada Chow untuk melepaskan MK sebagai umpan untuk The Widow karena wanita cantik itu sangat terobsesi menguasai lelaki remaja yang punya kekuatan super tersebut. Sayangnya, The Widow belum tahu kalau MK saat ini sudah kehilangan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Benji merasa iri mengapa Sunny tidak membebaskan dirinya juga. Namun Sunny rupanya ada rencana lain. Diam-diam Sunny menyelipkan kunci ke saku Benji agar temannya itu bisa bebas dari tahanan. Akhirnya Clippers Chow, MK, dan Sunny tiba di lokasi yang telah disepakati bersama The Widow. Awalnya mereka semua mau menjebak The Widow, tapi malah pemimpin klan Butterfly itu muncul dan mengamankan MK. Sunny muncul, kemudian membelot. Sang Clipper tangguh ex-klan Tringgiling Gold itu justru menyerang Clippers Chow. The Widow juga mengatakan kalau dirinya tahu di mana keberadaan Val, Queen, dan Henry. Tak ada pilihan lain, hati Sunny luluh mendengar ucapan The Widow, mengingat tujuannya saat ini adalah menyelamatkan Val dan Henry. Di markas pribadinya, Queen telah berhasil mendapatkan kembali Val dan Henry. Di sana diselenggarakan sebuah momen sakral sekaligus bencana. Queen memaksa Val untuk menikah dengannya. Lydia bertindak sebagai penghulu dalam acara pernikahan tersebut. Tak ada pilihan lain. Val harus menerima pinangan Queen daripada Henry mati di tangan pria berwajah kejam tersebut. May your bloodlines be fruitful. Singkat cerita, ketika Queen dan Val sedang asyik bulan madu, salah seorang prajurit masuk dan memberitahu bosnya itu kalau Sunny masih hidup dan berencana menyerang markas mereka. Sekilas kembali ke 20 tahun lalu, Benji sedang melatih seorang gadis kecil bernama Minerva yang tidak lain adalah The Widow. Fakta lain terungkap, Benji rupanya salah satu guru The Widow. Pria bertubuh besar itu selain ahli bela diri, dia juga bisa menafsirkan berbagai macam bahasa termasuk bahasa Azra. Kembali ke Queen, bibir manis ex-Baron itu benar-benar mampu mencuci otak pasukannya. Dia membujuk salah seorang anak buahnya untuk datang sendiri ke markas The Widow dan meletakkan peledak di sana. Sebagai informasi, sebenarnya senjata jenis peledak dilarang di Badlands karena menyalahi aturan perang yang berlaku di sana.
Sunny dan The Widow yang baru saja mengalahkan pasukan Chow saat ini sedang berdiskusi tentang strategi mereka selanjutnya. Selain itu, kenyataan pun diungkap kalau MK sudah bukanlah MK yang dulu yang punya kekuatan super. Kemudian, The Widow menemukan MK dan menawarkan bantuan untuk mengaktifkan kembali ilmu yang dimiliki lewat mantra kitab kuno milik suku Azra. MK menolak tawaran tersebut karena menurutnya kekuatan itulah yang membuat dirinya menghabiskan banyak nyawa di kapal milik River King. Di luar markas, terlihat Benji yang sudah bebas dari markas Chow. Benji sedang berencana masuk ke markas The Widow dengan cara menyamar sebagai budak. Nekat, untuk meyakinkan petugas, Benji tega melukai dirinya sendiri hingga wajahnya benar-benar seperti pembantu yang habis disiksa oleh majikan. Keesokan harinya, The Widow sedang bersiap melancarkan serangan ke markas Queen, namun tiba-tiba utusan Queen yang sudah ada di sana mengatakan kalau The Widow sengaja menyerahkan Veil kepada Queen. Tentu, perkataan tersebut bukanlah berita bahagia yang didengar oleh Sunny. Setelah sebelumnya berbicara dengan Waldo dan berpamitan, Sunny pergi ke sebuah gudang rahasia milik pria tua yang duduk di kursi roda tersebut. Rupanya Waldo sudah menyiapkan hadiah spesial untuk Sunny berupa satu unit motor besar dan kostum khas yang dulunya sering dipakai oleh pria berwajah Asia tersebut. Sunny bergegas pergi ke markas Queen untuk menyelamatkan Veil dan putranya, sekaligus menghadapi pertarungan terakhir. Di markas Butterfly, Waldo tampak sudah muak dengan sifat licik The Widow. Setelah mengkhianati Veil, Sunny hingga tega menyakiti Tilda. Penyintas tua itu bertekad untuk meninggalkan The Widow. Tapi wanita cantik tersebut tak kehabisan akal. Dengan menghembuskan angin surga, The Widow menawarkan posisi Baron untuk Waldo, mengingat beberapa Baron lainnya sudah mati. Menurut The Widow, Waldo pantas menduduki jabatan tersebut karena pria tua itu tidak akan mungkin menyerang dirinya, mengingat Waldo hanyalah seorang penyintas tua yang fisiknya tak sekuat Baron-Baron lain. Di markas, Queen kembali membakar semangat para prajuritnya. Dia mempersiapkan pertahanan sekaligus penyerangan terhadap para musuh. Lydia muncul di sana seolah dia ingin membongkar niat busuk Queen dengan menyebut kalau suaminya itu sedang bersiap meledakkan markas karena tidak ingin Veil dan Henry diambil oleh Sunny. Jika markas diledakkan, artinya semua orang yang ada di sana akan mati. Namun, tampaknya ucapan Lydia tidak membuat pasukan Queen terpengaruh, apalagi membelot. And I'm afraid that goes for everyone. The Widow memberikan sekuntum anggrek kepada MK sebagai tanda ritual untuk mengaktifkan kembali kekuatan supranatural lelaki remaja tersebut. MK menolak, bahkan sampai mengancam ingin mengakhiri segalanya apabila The Widow tetap memaksa. Kemudian MK minta agar Benji dilepaskan setelah sebelumnya pria bertubuh besar itu ditahan karena berencana mencuri buku Azra milik The Widow. Percakapan mereka bertiga seolah menelanjangi Benji. The Widow menuding bahwasanya
pria bertubuh besar tersebut pura-pura ingin membantu MK mencuri jarum penawar racun untuk menyembuhkan Sunny. Padahal tujuan sebenarnya adalah mau mencuri kompas Azra. MK yang kecewa langsung meninggalkan The Widow dan Benji. Lydia berada di tengah hutan di atas lubang makam yang sudah ia gali sebelumnya atas perintah Queen. Tiba-tiba Tilda dan Benji terkurung di balik jeruji besi dalam markas klan Butterfly. Kondisi Tilda sangat memprihatinkan akibat pertarungannya melawan The Widow beberapa hari yang lalu. Salah seorang teman Tilda datang ke sana lalu membebaskannya. Benji pun juga dibebaskan oleh teman Tilda tersebut. Di halaman markas, The Widow sedang berbicara dengan MK. Wanita cantik itu terus-menerus meyakinkan MK agar mau mengaktifkan kembali kekuatannya. Akhirnya, kesepakatan pun terjadi. Apabila MK berhasil mendapatkan kembali kekuatannya, maka The Widow menjadi orang pertama yang dibunuh oleh lelaki remaja tersebut. Namun apabila MK gagal membunuh atau kalah bertarung dengan The Widow, maka teman akrab Sunny itu akan selamanya menjadi pengikut klan Butterfly. Benji dan Tilda sedang melakukan upaya melarikan diri dari markas. Berkat bantuan Waldo, mereka akhirnya bisa pergi dari sana. Entah mengapa pria tua itu tidak mau ikut ketika Tilda mengajaknya. Waldo segera memutar balik kursi rodanya. Di perjalanan, Benji berpisah dari Tilda. Benji pergi sendiri menuju ke markas Queen. Sunny tiba di markas Queen setelah seremoni singkat. Aksi super duper mencengangkan pun terjadi. Setibanya Benji di bunker Queen, dia langsung menyelamatkan teman seperjuangannya itu dari reruntuhan. Sunny mengatakan, "Pergilah, ini adalah perangku, bukan perangmu." Kesetiaan Benji terbukti, bukannya pergi, Benji malah justru ingin ikut mati bersama Sunny. Sunny akhirnya berhasil bertemu dengan pujaan hatinya, Vale. Tapi sayangnya putra mereka tidak ada di sana karena sudah dibawa oleh Queen. Ketika sedang asyik melepas kerinduan, salah seorang anak buah Queen datang. Lagi-lagi Benji bertindak sebagai pahlawan dengan cara menaklukkan anak buah Queen. Benji menyuruh Sunny dan Vale pergi mencari Henry. Lalu kemudian Not like this. Not when I'm finally this close. Now who's gonna save the world? sampailah Sunny dan Vale di ruang kerja Queen. Ternyata benar, Queen sudah memasang peledak di seluruh tempat. Beruntung mereka semua tidak apa-apa dan pertarungan antara guru dan murid itu pun pecah.
Setelah bersusah payah, Sunny akhirnya mengalahkan Queen. Dia langsung menghampiri Vale dan putranya. Karena tahu bangunan akan segera runtuh, Sunny mencari Benji agar bisa pergi bersama-sama. Anehnya, Benji sudah tidak ada di tempat terakhir ia berada. Kemudian setelah Sunny mengubur Vale, adegan menampilkan Benji pergi mengendarai sepeda motor milik Sunny ke suatu tempat di mana terdapat bangunan seperti mercusuar. Benji menggunakan buku dan kompas Azra untuk mengaktifkan seperangkat mesin. Mesin itu terlihat begitu canggih untuk masa sekarang di Badlands pasca apokaliptik. Mesin menyala dan Benji tersungkur jatuh. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini dan ingin dilanjutkan, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di Teguh Gusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!